Materi ini akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Kempo Antaka dengan materi The Miracle of Storytelling. Kita sambut dengan semangat Kak Kempo Antaka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik, pagi ini luar biasa. Kita bersama-sama akan berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang kegiatan yang namanya storytelling atau bercerita atau mendongeng. Yang biasanya kita sebagai pendidik ini adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan materi yang mendidik untuk anak-anak kita. Sebelum kita mulai saya mau tanya, apakah teman-teman ini semua pendidik? Guru? Oke, berarti sama dengan saya gitu ya. Berarti saya panggil teman-teman makanya gitu ya. Kita seprofesi. Baik, saya sebelum mulai mau memperkenalkan diri walaupun tadi sudah disebutkan, tulisannya juga terpampang di sana gitu ya. Nama Kempo Antaka, kira-kira nama asli atau nama panggung? Nama panggung, iya betul, Anda benar-benar pintar mengarang. Itu nama asli teman-teman ya. Kempo Antaka gitu, tapi namanya aneh Kak, bukan kayak nama orang Indonesia gitu ya. Apalagi nama orang Jawa gitu ya, namanya malah mirip kayak orang Jepang gitu ya. Karena memang saya blasteran. Jadi yang Indonesia itu ayahanda saya dari Tuban, Jawa Timur. Yang ibu saya itu aslinya Jepara. Ada yang aneh? Yang penting sama-sama Jepnya gitu ya. Oke, baik. Nah itu nama asli. Kenapa kok namanya seaneh itu gitu ya. Jadi ayah saya itu dulu olahragawan walaupun guru SD tapi punya hobi ikut Shorinji Kempo dari Jepang ya, kayak karate gitu kan. Mungkin anaknya yang laki-laki ini digadang-gadang mengikuti hobi beliau gitu ya. Tapi agak meleset. Saya tidak menekuni bela diri Shorinji Kempo tapi menekuni sumo. Puas. Ya. Jadi saya asli Semarang ya, asli Semarang. Alamat saya di sini Panda Timur 1 nomor 8, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan. Kalau dari sini naik motor ya kurang lebih 20 menit gitu ya, tidak terlalu jauh. Kemudian nomor handphone saya ada di sini. Nanti bisa dibagikan ini ke peserta ya, panitia boleh di copy bagian peserta yang berminat. Nanti kalau mau kontak di dunia maya ada Instagram saya kempo.antaka KEMPHO gitu ya. Kemudian di Facebook juga ada, ini Twitter sudah ganti X ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Saya backgroundnya sebagai guru, sama seperti Anda semua sebagai pendidik. Saat ini saya mengajar di sekolah Montessori School Dian Asih Semarang. Tak jauh dari sini di Jalan Dr. Cipto begitu. Basic saya sebenarnya pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Semarang. Saya S1 di sana, S2 di sana, sekarang balik lagi masuk S2 tapi di UPGRIS untuk mempelajari manajemen pendidikan. Doakan segera selesai. Nah, itu ya, jadi background pendidikan, kemudian keseharian saya mengajar, lalu di rumah membuka sanggar, saya namakan Sanggar Cergam Kak Kempo. Cergam karena di sana saya ada kelas berlatih bercerita, ada juga kelas untuk berlatih menggambar. Nah silahkan nanti kapan-kapan mau main ke rumah saya, mau berlatih bersama, disilahkan gitu ya. Baik. Ya. Ini bukan fotonya Ahmad Dhani ya. Ini foto saya waktu S1 di Pendidikan Seni Rupa. Kenapa harus saya pampangkan? Karena saya mulai bercerita dari S1 waktu kuliah. Jadi melompat pagar, saya sedikit cerita boleh ya, supaya siapa tahu jadi inspirasi, Anda punya pengalaman yang mirip-mirip gitu ya.
Jadi waktu itu kan kuliahnya di pendidikan seni rupa, padahal mendongeng bercerita itu masuknya ke seni apa? Sastra, bukan seni rupa. Kok melompat pagar bisa-bisanya gitu kan? Nah ternyata ya memang sudah mungkin ditakdirkan begitu. Jadi saya ada dosen pembimbing meminta saya untuk ikut lomba penelitian. Nah kebetulan saya dibebaskan untuk cari judul sesuai dengan passion saya. Tapi nggak boleh lepas dari jurusan tentunya. Kempo, kamu cari judul tema sendiri untuk penelitian, silahkan. Apa yang kamu mau angkat dibebaskan, tapi nggak boleh keluar dari koridor pendidikan seni rupa. Maka langsung terbesit untuk meneliti di sekolah tentang belajar mengajar. Karena seni rupa, maka dulu saya meneliti untuk mata pelajaran di SD, namanya dulu masih Kertangkes, kerajinan tangan dan kesenian, khususnya kegiatan menggambar, gitu kan. Nah, terus apa yang baru yang saya bikin untuk penelitian itu? Tiba-tiba kok terinspirasi artis tahun 80-an, artis anak-anak yang nyanyi anak-anak tapi suka bawa boneka. Masih ingat siapa? Susan bonekanya, yang penyanyinya siapa? Ria Enes. Masih ingat lagunya? Susan, 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 besok gede mau jadi apa? Gitu kan? Susannya jawab, aku kepingin pintar biar jadi dokter. Gitu kan? Nah kalau Anda hafal, kita seangkatan berarti. Saya nggak mau ngomong tua loh ya, seangkatan gitu ya, senior setidaknya gitu ya. Nah saya kepikiran tuh, Kak Ria Enes itu piawai sekali menghipnotis anak-anak gitu kan. Diajak nyanyi-nyanyi, diajak mendengarkan cerita juga bagus gitu ya. Bagaimana kalau suasana yang menyenangkan itu saya bawa ke kelas. Nah seperti Anda datang ke sini, kita sharing ini kan tujuannya itu, supaya anak-anak menikmati suasana belajar di kelas kita gitu kan. Nah saya terinspirasi beliau, cobalah saya bawakan seperti Ria Enes bawa boneka, tapi apa nilai lebihnya dari yang akan saya tampilkan. Lalu saya observasi dulu ke guru kelasnya. Ada salah satu SD di Semarang yang saya teliti, saya cek guru kelasnya bagaimana ngajari gambar anak-anak. Ya seperti biasa konvensional lewat papan tulis. Anak-anak ayo menggambar, lihat gambarnya Bu Guru. Ya gunung kembar, mataharinya ngintip, terus ada apanya lagi? Jalan, ada sawah, pinter. Apa lagi? Pohon, apa lagi Bu? Burung, burungnya huruf apa? M. Ternyata sama ya. Gambar legendaris itu ya. Baik. Nah, saya tidak mempersoalkan gambarnya, tapi metode anak harus mencontoh guru plek ketiplek sebagai pembelajaran menurut saya kurang pas. Karena di anak-anak SD tingkat dasar itu kan imajinasinya sebenarnya masih bagus. Tapi sering dibatasi oleh orang-orang dewasa di sekelilingnya termasuk guru, termasuk kita. Maka saya punya ide begini, saya cukup men-trigger imajinasinya saja lewat dongeng. Jadi tidak perlu guru-guru itu yang mungkin kemampuannya menggambar terbatas, terpaksa harus nyontoin gunung kembar tadi. Maka cukuplah mendongeng, sehingga anak-anak mencermati, menyimak mendongengnya, lalu menggambarkannya lewat visual atau karya dua dimensi yaitu gambar. Maka saya lakukan itu. Saya mendongeng di kelas, kemudian saya perintahkan anak-anak setelah mendongeng, anak-anak sudah mendengarkan dongeng Pak Guru, coba kalian gambar apa yang kalian ingat dalam dongeng tadi. Maka kalau dulu murid satu kelas masih 40-an, kalau sekarang kan dibatasi sekitar 25 ya kalau nggak salah ya. Itu 40 gambar yang berbeda, tidak ada yang sama persis begitu. Karena masing-masing anak berbeda-beda cara mempersepsikan sebuah cerita atau dongeng. Ini jadi menarik. Nah, saat berproses, saat menggambar begini, tugas saya memotivasi. Nyet lagi bentuknya. Saya kasih nama moncil, monyet kecil. Tujuannya untuk memotivasi anak-anak, ya kan? Nah, misalnya Ibu, maaf, namanya siapa? Ayu. Bu Ayu. Panggilannya?
Ayu. Saya panggil Ayu aja, pura-puranya murid, saya gurunya. Ya, mohon izin. Pura-puranya Anda sedang menggambar coba. Wah, gambarnya lihat sini, lihat gurunya. Lihat sini, terus gurunya datang. Ayu sedang menggambar apa? Menggambar burung. Burung, wah suka sekali burung ya kamu ya. Loh kenapa? Bebas kan, imajinasi gitu ya. Boleh lihat burungnya, oke, ini pura-pura gambarnya. Nah tangan kiri saya pegang boneka Moncil. Pura-puranya saya dialog tuh sama Moncil. Kalau sekarang namanya dikenal sebagai ventriloquist. Tapi saya ya sebisa-bisa saya gitu ya. Moncil, bagaimana gambarnya Ayu menurutmu? Bergerak nih bonekanya. Wah, gambarmu bagus sekali Ayu. Tapi jangan cuma 2 warna, coba warna-warni. Pasti lebih bagus. Nah, ditaruh ini anak ini habis digituin langsung tanpa harus dipaksa dia mengerjakan dengan sukarela. Kenapa? Karena suasananya dibikin menyenangkan. Hadirnya boneka itu menambah kedekatan terhadap anak-anak. Karena yang dihadapi kan anak-anak. Tapi coba Anda lihat berapa persen guru SD yang ke kelas bawa boneka? Belum pernah lihat kan? Nah mungkin baru saya gitu ya. Cobalah ya, anak-anak kelas 1, 2, 3 masih menikmati itu. Nah Anda manfaatkan boneka itu untuk memotivasi. Karena apa? Saya lihat ya guru-guru yang guru kelas di SD yang negeri apalagi hanya konvensional. Ini kok gambar keluar garis semua mewarnanya. Yang rapi. Kalau enggak rapi besok suamimu brengosen. Ya gitu ya, dijudge malahan anak jadi males gambar. Makanya ketika mewarna apalagi mewarnanya metodenya sama, pakai krayon atau oil pastel terus, maka anak-anak biasanya baru sekitar 2 menit. Pak Guru, Apa? capek. Padahal dia mau ngomong bosen gitu ya. Nah gitu, coba kelola kelas kita dengan cara menyenangkan. Hadirkan yang dekat dengan anak. Salah satunya alat mainan tadi, boneka tadi gitu ya. Nah kemudian berkomunikasi yang menarik. Caranya apa? Mendongeng. Itu adalah komunikasi yang sangat disukai anak-anak. Oke, jadi dulu saya S1 ini sudah mengawali mendongeng sekitar tahun 2004 ya, sekitar tahun 2004 saya mengawali mendongeng dari penelitian itu. Nah, kemudian saya masuk jadi pengajar itu juga sebenarnya tidak sengaja mendaftar jadi pendidik di TK. Awalnya saya masuk ke sebuah sanggar di Semarang. Saya nggak mau sebutkan namanya Sanggar Bukit Aksara gitu ya. Oh, keceplosan ya. Jadi saya ngajar di Bukit Aksara awalnya bukan guru kelas tapi guru sanggar. Menggantikan kakak kelas saya yang berhalangan gara-gara harus tugas akhir menyelesaikan kuliahnya. Saya ditawarin, kamu berani nggak ngajar anak 4 tahun, 5 tahun? Saya aja PPL-nya di SMA. Anak-anak yang masih lembut usianya gitu belum pernah. Tapi sebagai lulusan dulu masih IKIP negeri gitu ya. IKIP negeri saya harus mau coba. Ya mau mas, berani. Maka metode yang pernah saya pakai penelitian di SD itu saya bawa. Bonekanya saya bawa, saya mendongeng juga di kelas. Jadi masuk set, itu anak kecil-kecil kan mesti kalau lihat orang asing sudah ready ya. Ready untuk apa? Nangis gitu ya. Saya juga langsung keluarkan boneka dari tas saya mainkan. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita menggambar bersama ya. Itu anak-anak pada bengong tapi wajahnya gembira. Ada yang nyeletuk juga. Hari ini ada monyet. Ya, aku monyet, sebelahku King Kong. Gitu ya. Itu lesnya untuk anak seusia itu ternyata 1,5 jam sore hari. Itu tidak ada satupun yang nangis, stres apalagi stroke. Gak ada. Nah melihat itu yang punya sanggar langsung saya disalami, lalu ditawarkan pekerjaan. Bapak ngajar sini aja jadi guru kami. Ya saya harus minta izin Bu, ini kan saya hanya menggantikan kakak kelas. Nanti kalau diizinkan saya bersedia. Ya akhirnya diizinkan, namanya Pak Bondan. Yowes gak apa-apa, kamu gantiin saya juga habis lulus ini kan dia aslinya di Pati gitu, mau kembali ke Pati gitu, tidak orang Semarang. Akhirnya saya jadi guru di situ, kebetulan sanggarnya berkembang, punya PAUD TK. Saya jadi guru TK, kemudian di sana mengabdi kurang lebih 10 tahun,
ikut sertifikasi. Jadi sertifikasi saya itu sebagai guru TK. Di sini ada guru TK? Coba tunjuk tangannya. Weh, selamat, kita guru TK, tepuk tangan ya. Nah, di guru TK itu jangan disepelekan, ternyata berkahnya dari situ menurut saya. Guru TK itu seringkali ada event lomba, betul ya? Nah, salah satunya dulu ada lomba kreativitas guru. Saya diminta ikut. Ada cabang lombanya membuat gambar seri dan mendongeng. Karena saya mempraktikkan dongeng itu, karena saya sudah pernah meneliti dan tahu manfaatnya, saya praktikkan di kelas. Selalu ditagih tuh sama anak-anak setiap saya masuk kelas. Akhirnya saya ditunjuk dari sekolah mewakili untuk maju lomba mendongeng dan membuat gambar seri. Membuat gambar serinya tidak masalah karena itu basic saya, menggambar gitu ya. Bertahap lomba, kecamatan, kota juara 1, provinsi juara 1, akhirnya sampai nasional di Jakarta juara 1 tahun 2006 gitu. Boleh tepuk tangan, boleh. Dari situ ditelepon tuh, Pak Kempo yang juara lomba gambar seri dan mendongeng, iya Bu, tolong ilmunya dibagikan ke guru-guru PAUD se-Indonesia. Saya ya bingung, saya jawab aja lugu, lah saya disuruh apa? Pak Kempo jadi narasumber workshop tingkat nasional. Waduh, tahun itu tingkat RT aja belum pernah. Ini langsung debut tahun 2006 tuh langsung nasional. Tapi yang namanya kesempatan jarang datang 2 kali. Jangan sia-siakan, saya nekat. Siap Bu, workshopnya di mana? Di Palembang Pak. Waduh, kok luar Jawa, gaji saya sebagai guru TK nggak bisa untuk, mosok saya renang gitu ya. Tapi dijawab langsung panitia, tenang Pak, nanti Bapak berangkat pulang naik pesawat Garuda, kami yang membiayai. Tambah seneng Bu, kenapa? Sebelumnya belum pernah naik pesawat gitu ya. Semangatnya, motivasinya naik pesawat kali ini gitu ya. Dulu kan mendaftar tiket pesawat itu harus datang ke biro perjalanan gitu ya. Tidak lewat internet kayak sekarang, lewat online. Nah itu dikasih kertas, ditaruh amplop gede, itu saya bawa ke sekolah itu. Saya tunjukkan ke teman-teman. Naik pesawat, naik pesawat. Guru TK naik pesawat kan seneng gitu ya. Nah, supaya teman-teman termotivasi. Padahal dalam hati itu pamer gitu ya. Itu akhirnya kebablasan sampai sekarang Bu. Jadi dari satu daerah itu Palembang, akhirnya ke beberapa daerah di Indonesia, bablas sampai hari ini ketemu dengan Anda semua. Ya, boleh tepuk tangan. Terus sertifikasinya gimana Pak? Wong ditinggal lari-lari. Iya, akhirnya harus memilih. Hidup harus memilih antara jadi guru profesional, memenuhi jam pengajaran. Kalau ditinggal-tinggal otomatis jam pembelajarannya tidak memenuhi karena sering keluar kota, sering gini. Nah, kepala sekolah saya sebenarnya agak baik, nggak apa-apa, asal jauh-jauh hari ngasih taunya biar materinya bisa di handle temannya. Cuman hati ini nggak bisa dibohongi, pasti ada ketidakenaan, betul ya? Maka saya harus memilih antara jadi guru profesional di sekolah atau jadi pria panggilan. Saya memilih jadi pria panggilan dan penghibur gitu ya, supaya ketemu dengan banyak teman-teman dan bisa dapat tambah ilmunya dari teman-teman juga gitu. Nah, enggak apa-apa, ini pilihan saya. Anda nggak boleh ikut-ikut nggak apa-apa gitu ya. Baik, tetap jadi guru bagus gitu ya. Nah, ini jadi kenapa saya tunjukkan gambar saya waktu masih six pack gitu ya. Nah, sekarang kan one box gitu ya. Karena ini operasi plastiknya dulu murah sehingga pakai plastik ember gitu ya. Jebret kayak sekarang gitu ya. Oke. Nah, ini prestasi kegiatan saya selama dulu mengajar sampai hari ini gitu ya. Oke. Kita lewati. Nah, kita masuk di sini. Coba saya sebelum mulai materi kita fokus dulu, latihan fokus ya. Tepuk 1 bersama-sama. 1 2 di atas. 2 1 2 sate. Konsentrasi. Coba sekarang cari pasangan, berpasang-pasangan coba, walaupun belum kenal tapi boleh kenalan. Pasangan berarti berapa orang? 2, silakan cari pasangan ya. Pak
Kalau sisa gimana? Boleh 3 orang kalau terpaksa ada yang tidak punya pasangan alias jomblo. Sudah ketemu pasangannya? Oke, sekarang coba berdiri berhadap-hadapan. Ya, berhadapan dengan pasangan masing-masing ya. Kalau ada yang tidak ketemu karena mungkin ganjil, boleh bertiga ya. Sudah? Oke, sudah berhadapan dengan teman yang lain? Kalau sudah, tolong pandangi temannya dengan penuh kasih sayang. Ya, sudah? Jika sudah, tangan kanan ke depan lurus ke arah temannya, tapi telunjuknya ke atas. Nah, begini, ya. Kalau yang segitiga berarti miring. Nah, searah jarum jam boleh, maaf. Ini ke sini, tangan ini ke, nah, Anda ke sana. Nah, gitu. Jadi memutar. Kalau segitiga, ya, kalau segitiga memutar. Jangan lurus ya, nanti keculek temannya, ya. Jadi jarinya ke atas teman-teman, ya. Jarinya ke. Lalu telapak tangan kiri menumpang jari temannya. Nah, saling menumpang. Ini, ya. Jangan menumpang di jari sendiri, jari temannya. Ini kalau di orang Jawa kan ada lainan pet, kecepet, gunung gapet, kecepet gitu ya. Nah. Berarti masing-masing orang tugasnya berapa? Menangkap jari temannya sekaligus menghindari tangkapan temannya. Paham sampai sini? Saat kapan itu dilakukan bersamaan? Saat saya bercerita mendengar kata kuncinya. Kata kuncinya adalah bakso. Apa, Bu? Oke, teman-teman, kata kuncinya bakso. Setiap Anda mendengar bakso dari saya, tangkap jari temannya, hindari tangkapan temannya. Oke, coba jawab dengan yes. Are you ready? Oke, dengarkan cerita saya, fokus. Ada cerita seorang bapak-bapak, namanya Pak Adi. Pak Adi ini wira swastawan penjual bakmi. Kata kuncinya apa? Barusan bilang apa? Lah kok sudah konsen? Oke, kembali ke posisi. Belum selesai ceritanya. Pak Adi penjual bakmi. Dia menjajakan jualannya keliling perumahan. Kadang bakminya tidak habis dibawa pulang, diberikan anak-anaknya. Anak pertama tidak suka bakmi, sukanya bakpao. Ayo fokus. Kata kuncinya apa? Baik, saya lanjutkan ya. Anak kedua kadang suka, kadang tidak, tapi paling doyan makan bakpia. Fokus. Kalau masih sisa diberikan tetangga, tapi kalau sudah basi terpaksa dibuang di bak sampah. Di bak sampah itu kadang ada baksonya. Siapa berhasil menghindar dan menangkap? Oke, good, tepuk tangan. Silahkan duduk kembali ya. Kita pemanasan untuk vokal. Kenapa? Karena pada dasarnya bercerita, mendongeng, berkisah itu adalah seni bertutur. Maka tutur kata yang menjadi hal penting di sini. Tentu hubungannya dengan vokal. Kita coba yuk tes vokalnya. Oke. Ibu yang berkacamata nanti ikutnya teman yang sebelah kanan Anda sama deretan yang sini ya. Ini dengan sampai ibu berkacamata adalah satu kelompok. Kita namakan kelompok 1. Oke. Yang berikutnya 1, 2, 3 dan sebelah kanan saya adalah kelompok 2. Baik, yang kelompok 2 tenang dulu. Kita akan coba latihan yel-yel untuk kelompok 1 dulu. Oke, paham kelompok 1 ya? Oke, siap. Yel-yelnya mudah.
Lagu daerah ya, nadanya. Ole, 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 ole. Dah itu aja, bisa? Bisa, yuk coba bersama-sama. 1, 2, 3. Ole, 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 ole. Lagi. Ole, 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 ole. Begitu terus sampai ada tanda dari tangan saya begini, berarti tandanya selesai. Paham teman-teman? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, gantian kelompok 2. Tolong fokus lebih lagi karena nadanya sedikit rumit gitu ya. Oke, kelompok 2 berarti 3 sama ini sebelah kanan saya. Oke. Siap? Oke, dengarkan baik-baik. Ole, 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 ole. Angel toh? Angel. Bisa pasti ya. Yuk, 1, 2, 3. Ole, 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 ole. Once more. Ole, 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 ole. Oke, good. Tepuk tangan. Sekarang ketika nanti saya hitung 1, 2, 3, 2 kelompok ini melakukan yel-yel bersama-sama dengan nada masing-masing. Ya, jika ruangan ini dipenuhi oleh, 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 berarti kelompok 2 ada yang kelain hati. Katut gitu ya. Demikian juga sebaliknya. Jadi harus teguh pendirian dengan yel-yel masing-masing. Paham teman-teman? Jawab dengan yes. Are you ready? Siap. Dari saya hitungannya ya. 1, 2, 3. Ole, 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 ole. Semangat. Ole, 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 ole. Cukup, tepuk tangan. Luar biasa ya. Saling susul menyusul ya. Kapan lagi Anda melepas stres kalau nggak di sini ya? Ya, awal ketemu tegang gitu ya. Ini coba kita ya latihan vokal supaya suaranya los gitu ya. Karena apa? Anda bercerita biasanya kan untuk anak yang jumlahnya berapa maksimal di kelas? 15 karena di TK ya. Nah ini 15 anak ini harus mendengar suara Anda dengan jelas, artikulasinya juga jelas. Maka usahakan suaranya bisa didengarkan oleh semua anak ya. Itu teman-teman. Nah dibiasakan suaranya tidak terlalu lirih saat mengajar, saat bercerita apalagi gitu. Baik, tepuk 1, 2. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi ini baru pemanasan ya. Aktivitas saya selain mengajar sebagai profesional pencerita, ini kebetulan dengan anak-anak waktu itu korban kebakaran Pasar Johar. Nah, kita istilahnya mental healing gitu ya, supaya mereka tetap bersemangat walaupun sedang dirundung bencana. Termasuk kemarin di Sumatera, Aceh, kita juga satu komunitas ada wakil yang ke sana untuk mental healing ke anak-anak pengungsi, sekaligus menyampaikan donasi. Nah ini dengan siapa? Almarhum ya Pak Habibie yang sudah meninggal, salah satu presiden dan legenda Indonesia, termasuk idola saya waktu kecil ya, sampai gede juga sih. Ini waktu apa? Waktu launching
film. Pernah lihat Habibie dan Ainun enggak sih? Lihat saya di sana enggak? Anda kurang teliti ya. Saya diterima casting oleh beliau sebenarnya. Jadi pemeran ganjel motor mabur. Puas. Ketawanya saja enak gitu ya. Nah, ini waktu launching novelnya. Jadi kebetulan punya kesempatan menggambar beliau live gitu ya. Berhadapan-hadapan dengan Pak Habibie, gambarnya diminta, saya dibolehkan untuk berfoto gitu. Oke, jadi kenang-kenangan. Nah, ini di bumi perkemahan Prambanan waktu itu dengan anak-anak siaga, pramuka siaga se-Indonesia ya. Pentasnya bercerita, tapi panggungnya tidak kalah dengan panggung dangdut gitu ya. Gede, ada videotronnya yang besar gitu ya. Padahal pentasnya enggak nyanyi tapi bercerita. Saya pernah punya kegiatan sebagai host ya di TVRI Jawa Tengah, dulu namanya Cercah, Cerita Bocah gitu ya. Tapi produsernya meninggal terus tidak ada acara itu lagi. Pernah juga jadi ikut mempromosikan kegiatan lomba menggambar internasional yang disponsori oleh Toyota. TDCAC biasanya kita. Setiap tahun ada, nanti murid-muridnya silahkan mendaftar, cek TDCAC Toyota, itu dari usia yang paling belia sampai SMP, itu boleh ikut gitu ya. Temanya selalu sama, mobil masa depan gitu ya. Saya sebagai duta persis sebelum COVID ini, pembukanya di Jakarta untuk mempromosikan di beberapa daerah di Indonesia. Ke beberapa daerah di Indonesia saya bareng sama Syahnas Haq gitu ya, untuk jadi duta TDCAC waktu itu. Seberapa pentingkah cerita atau dongeng untuk anak-anak? Ternyata ini sekilas saja untuk wawasan kita supaya kita lebih semangat berlatih gitu ya. Ternyata sudah ada penelitinya dari abad 16, ada yang namanya David McClellan, dia membandingkan negara Spanyol dan Inggris. Dua negara besar waktu itu dia teliti karena lama-lama ada perbedaan tuh. Yang Inggris lebih maju dibanding Spanyol. Ternyata salah satu yang mempengaruhi majunya suatu bangsa itu adalah budaya bercerita yang hidup di negara itu. Di Inggris itu kegiatan berceritanya disematkan, disisipkan yang namanya dia sebut need for achievement, keinginan untuk berprestasi. Sehingga harapannya ketika anak-anak ini nanti dewasa itu semangat untuk berkarya, semangat berprestasinya itu sudah ada. Sehingga otomatis mempengaruhi perkembangan negaranya. Nah, sedangkan yang di Spanyol itu budaya cerita atau dongeng di sekelilingnya anak-anak hanya sifatnya hiburan. Maka tidak berdampak banyak terhadap perkembangan negaranya gitu ya. Nah, sekarang kita bisa introspeksi maksud saya ya. Di negara kita itu mirip yang Spanyol apa yang di Inggris gitu ya. Nah, manfaatnya banyak sekali ternyata ya. Ini saya rangkum dari banyak sumber. Mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Jadi dengan bercerita itu kan media komunikasi. Maka ini menjadi cocok kalau kita lakukan di depan anak-anak. Anak-anak bisa mendapatkan kosakata baru dari cerita-cerita yang Anda sampaikan gitu ya. Kemudian mengembangkan imajinasi. Imajinasi itu bukan melamun ya, tapi dia sudah punya dasar kenapa harus berimajinasi gitu ya. Punya tujuan imajinasi itu. Kalau melamun kan tiba-tiba ting gitu ya. Nah, imajinasi ini adalah seringkali menjadi cikal bakal perkembangan peradaban. Dulu manusia pengen terbang, sekarang bisa terbang enggak? Bisa. Pakai apa? Pesawat. Bahkan sekarang terbang secara personal, individu saja pakai backpack itu yang ada mesin di belakangnya sudah bisa. Ya. Mobil, dulu mobil terbang hanya di film-film imajinatif. Sekarang ada? Ada. Prototipenya sudah ada. Kalau mau beli masih kisaran 4M. Satu unitnya. Nah, nanti barangkali kalau sudah murah kayak handphone kita yang awalnya dulu juga beli SIM card itu jutaan ya, awal-awal
Ngerasain nggak? Ada yang ngerasain? Saya dulu beli nomor baru itu sampai, waduh mahal banget, sekarang murah kan. Nah, teknologinya semakin hari kan semakin murah. Mobil nanti bisa terbang, Anda datang workshop ini nggak pakai mobil yang pakai roda, ya. Berangkat dari rumah. Bu mau kemana? Mau pelatihan. Sampai sini pada teriak-teriak, tolong, tolong, tangganya mana? Kecantol wit, kecantol tiang listrik. Imajinasi, jangan sepelekan ya. Mengembangkan spiritualitas anak, ya, cerita-cerita yang membangun spiritualitas, cerita-cerita tentang kitab suci ya, kita sampaikan dengan teknik bercerita itu akan lebih menarik dan biasanya terpatri di hati dan ingatan mereka. Menumbuhkan motivasi, menanamkan nilai dan budi pekerti luhur, membangun watak dan karakter. Nah ini juga kalah tidak penting, membangun kontak batin antara orang tua dan anak. Kalau di kelas berarti antara guru dan siswa. Kalau zaman dulu, zaman feodal kan beda ya. Lihat, Bu Guru datang. Bu gurunya buka pintu tuh. Tangan dilipat, kaki dilipat, badan dilipat, kepala dilipat. Anak-anak nggak bisa gerak, tenang, anteng. Wah, gurunya senang, ya kan? Itu dulu. Kalau zaman sekarang, apalagi anak TK, saya juga ngerasain jadi guru TK, datang disambut, Bu Guru, Pak Guru. Kalau di tempat kami salim, cium tangan gitu ya. Gurunya datang pun sudah, anak-anak udah paham. Lihat Bu Guru datang, mana? Gak kelihatan? Lah ini bau minyak anginnya kelihatan gitu ya. Gurunya habis ngelembur gitu ya, dapodik gak selesai-selesai gitu. Datang. Wah, kalau tempat kami rebutan tangan gurunya, salim Pak, salim Pak, salim Pak, salim. Sayangnya yang pendek yang kasihan gitu kan. Kita suruh antri kan susah gitu ya, rebutan gitu. Nah, tapi anak-anak juga tidak kurang akal, mereka cerdas, nggak dapat tangannya, dapat kakinya gurunya. Nah, dipeluk kakinya. Ayo nak, baris dulu sebelum masuk kelas. Ayo baris semua. Kamu juga nak ya. Nah, kecil soalnya. Gitu. Ini yang nggak bisa digantikan oleh benda canggih apapun. Mungkin orang tua bilang, Pak, anak saya mendengarkan dongeng setiap saat karena saya sudah ngumpulin dongeng dalam flash disk. Anak-anak tinggal pencet memilih yang dia suka. Betul, itu juga bagus, tapi tetap harus ada yang namanya komunikasi langsung. Karena yang namanya kontak batin ini, atau sekarang istilahnya bonding, itu tidak tergantikan ya. Walaupun Anda merasa sibuk kerja, wahai orang tua, manfaatkan waktu yang singkat di rumah itu untuk berkomunikasi. Anak main boleh ikut main sambil cerita tentang mainannya, tentang temannya, pancing aja mereka cerita. Nah, jadi cerita itu tidak diimajinasikan harus urut dari awal ceritanya bagaimana, endingnya gimana. Tapi tentang pengalaman anak-anak itu bisa. Pengalaman orang tuanya ke anak juga bisa. Menambah ilmu pengetahuan. Apakah harus cerita tentang asal muasal listrik? Boleh. Asal muasal apalagi? Mobil? Boleh. Tetapi tidak harus seperti itu. Kalau untuk anak usia dini misalnya, Anda boleh bercerita tentang teknologi yang ya menurut kita orang dewasa sepele, tapi anak-anak sebenarnya nggak paham. Karena masih anak-anak kan. Contohnya yang sering saya sampaikan adalah teknik membersihkan lantai atau ngepel. Anak-anak kan nggak tahu tuh cara ngepel yang baik. Anda susun dalam bentuk dongeng atau cerita. Ceritakan ke anak-anak. Anak-anak, ada seorang anak laki-laki namanya Wawan, pulang sekolah. Boleh tepuk tangan. 1, 2, 3, go. Dah, jangan lama-lama ya. Kelamaan sedikit Anda pasti berdiri terus TikTokan mesti ya. Oke. Ini anak laki-laki nak, Wawan ini tiba-tiba berhenti nggak masuk rumah.
Kenapa? Karena dia lihat bibi atau pembantunya sedang mengepel di teras rumah. Selamat siang, Bi. Selamat siang, masuk. Nanti Bi mau tanya dulu boleh? Boleh, mau tanya apa nak? Bibi kok kurang kerjaan? Loh, ngepel? Ini ngepel nak kok kurang kerjaan? Maksudku kerja itu kan enak maju toh Bi. Lah ini kok bibi ngepel sambil mundur? Anak-anak gak paham kenapa harus mundur. Lalu sang bibi mempraktikkan. Gini ya, coba. Ini sudah bersih. Kalau bibi maju, kotor lagi, bersihin lagi. Maju lagi, bersihin lagi. Maju lagi, bersihin lagi. Kan bibi capek, padahal ayahmu membayar bibi di bawah UMR. Kok curhat? Oh gitu ya Bi. Jadi mundur itu supaya lantai yang sudah bersih tidak terinjak dan kotor lagi. Iya nak. Terima kasih ya Bi atas pemberitahuannya. Aku jadi paham. Nah silahkan masuk. Tunggu Bi. Lalu Wawan tidak langsung masuk juga nak. Kenapa? Dia duduk melepas sepatunya dan menjinjing sepatunya sambil bilang permisi kepada bibinya. Ilmu apa yang Anda ajarkan? Sopan santun, perilaku. Ya, Permisi Bi. ya. Kalau orang Jawa ya Nyuwun sewu. boleh ya. Permisi. Ya silahkan. Masuk ruang tengah. Bi, embermu. Kenapa mas? Kenapa? Ini cerita teknik kepel, bukan teknik terbang. Anda kok mau terbang? Ya sabar ya. Pembicaranya memang agak-agak ini ya. Tepuk satu, satu, dua. Jadi itu cerita ringkas contoh bagaimana kita mentransfer pengetahuan dengan cara mengkomunikasikannya lewat storytelling atau bercerita. Ya, itu ilmu pengetahuan kan buat anak-anak walaupun hanya soal ngepel, ya kan? Ya, nanti setelah selesai cerita Anda tuh ajak anak-anak praktik. Anak-anak karena sudah mendengarkan Bu Guru bercerita, sudah paham caranya membersihkan lantai, besok bawa lapel dari rumah ya. Gak punya Bu Guru. Ya bekas kaosmu. Gak punya, adanya kaosnya Bapak. Boleh Bapak. Ya ngepel bareng-bareng besoknya. Bukan bersihnya yang kita ingin capai, tapi anak paham proses. Sampai sini setuju? Oke. Nah ini ya menambah ilmu pengetahuan. Jadi dongeng itu bisa jadi pintu gerbang untuk kegiatan lain-lainnya. Untuk memahamkan di awal dengan cara menyenangkan. Media terapi, tadi sudah saya contohin. Beberapa teman kami kalau ada daerah bencana kita selalu datang untuk sebagai cerita itu memotivasi supaya anak-anak lebih bersemangat. Tidak larut dalam kesedihan. Media hiburan. Jadi kalau cerita itu misalnya Anda ngarang sendiri atau cari sumber-sumber cerita fiksi, Anda usahakan untuk anak-anak yang usia belia, cari cerita yang happy ending. Berakhir bahagia. Ngarang sendiri terinspirasinya sinetron. Wah, Anda penikmat sinetron soalnya. Nah, biar dramatis ya, tulis terus diceritakan. Anak-anak, pahlawan kita berhasil mengusir penjahat. Penjahat lari pontang-panting. Tolong, ampun, tobat, lari semua. Syukur aku bisa mengalahkan mereka. Kalau begitu aku akan menyampaikan berita bahagia ini kepada penduduk di desaku. Tapi sayang nak, pahlawan kita kalau lewat jalan biasa sampainya lama ke desanya. Pahlawan kita cari jalan setapak agar cepat sampai ke desanya. Aku harus menyampaikan cepat agar penduduk malam ini tidur dengan nyenyak. Ini ada jalan setapak sebagai jalan pintas satu-satunya. Maka pahlawan kita lewat jalan setapak itu. Tanya tuh anak. Jalan setapak itu apa Bu?
jalan yang sempit yang hanya bisa dilewati satu orang. Sementara kanan dan kirinya jurang yang dalam dan terjal. Pahlawan kita kemudian hati-hati melewatinya. Dia lalu mengewot. Mengewot itu apa bahasa Indonesia? Ada yang tahu bahasa Indonesianya? Gini loh, apa? Meniti, mengewot. Meniti, pelan-pelan. Ini suasana kayak gini sudah deg-degan tuh murid Anda ya. Ya, jangan jatuh gitu ya. Nah, hati-hati melintasi jalan setapak. Tetapi tadi pagi ada anak yang nakal, namanya Adul. Makan pisang sambil jalan, kulitnya dibuang di situ. Pahlawan kita tidak melihat ada kulit pisang, lalu terinjak olehnya. Dia terpleset, badannya oleng ke sebelah kanan, jatuh ke jurang. Belum. Tadi kan dalam terjal kok langsung blok. Masih A. Aduh. Meninggal. Bu Guru, Iya. bisa dihidupin lagi enggak? Maaf nak, Bu Guru sudah kasih nafas buatan, gak bisa gitu. Oh ya wes. Kira-kira anaknya sedih apa seneng? Sedih. Maka dari itu usahakan mengarang sendiri atau mencari sumber cerita untuk anak-anak, cari yang membahagiakan. Jadi mereka pulang sekolah, selesai Anda ceritakan, tidak menggerutu, gitu ya, tidak membawa hati yang sedih, tapi hati yang membahagiakan. Nah, tema-tema dongeng yang perlu kita cermati dan kita hindari misalnya ya, tentunya ada porno ya, sadisme, kekerasan. Porno itu kalau cerita daerah mungkin, Kak, kita cerita daerah supaya melestarikan apa itu lokal kita, kearifan lokal, tapi juga harus difilter. Saya sampai hari ini belum tega cerita ke anak-anak TK apalagi tentang Joko Tarub. Tahu Joko Tarub? 7 bidadari. Anak-anak, Joko Tarub hari itu tidak mendapat buruan. Lalu tiba-tiba di saat dia istirahat mendengar suara perempuan sedang bercanda di tengah hutan. Dia cari arah suara itu dan ketemu. Lalu dia membuka semak-semak di depannya. Matanya seketika terbelalak. Mulutnya terbuka. Lalu menetes liurnya. Lihat apa tuh, Bu? Ternyata dia melihat ada telaga yang bening. Di situ ada 7 bidadari sedang mandi. Bersama-sama mereka membuka selendangnya. Masa ya tega cerita orang ngintip orang mandi. Terus mencuri bajunya gitu ya. Nah ini tidak pas karena masih belia. Nah ini perlu Anda filter, cari cerita yang tidak menyerempet porno, apalagi yang porno. Sadisme, kekerasan. Saya tadi bilang happy ending, atau tokoh utamanya misalnya kita usahakan tetap hidup. Tapi Pak, kalau cerita pahlawan bagaimana? Kan pahlawan nasional meninggal ceritanya misalnya. Nah Anda juga jangan nekat. Anak-anak sampai detik ini Pangeran Diponegoro masih hidup. Biar anak-anaknya senang. Itu namanya merusak sejarah. Karena bukan cerita fiksi kan. Nah terus gimana Pak? Nanti anaknya sedih kalau mendengar Pangeran Diponegoronya meninggal. Bukan meninggalnya Pangeran Diponegoro yang di blow up, yang diutamakan, tapi justru semangat juangnya. Anak-anak, Pangeran Diponegoro ternyata ditipu dalam perundingan dengan Belanda. Dia ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di luar Jawa hingga beliau meninggal. Tetapi semangat perjuangan Pangeran Diponegoro tetap diikuti oleh para pengikutnya untuk mengusir penjajah dari Nusantara. Merdeka! Nah gitu. Jadi jangan sedihnya gitu ya. Anak-anak, Teuku Umar dan pasukannya dikepung oleh Kompeni.
Lalu terpaksa mereka menghadapinya dengan bertempur mati-matian. Salah seorang kumpeni mengarahkan senapannya ke Teuku Umar. Satu peluru melesat mengenai tubuh Teuku Umar. Darah muncrat kemana-mana. Bahkan ususnya terburai. Kalau anak kecil ada ceritain, Aku nggak mau jadi pahlawan. Lah kenapa? Matinya ngenes. belum sampai ya. Nah, kalaupun itu mati ya sampaikan biasa saja, gak perlu detailnya Anda sampaikan gitu ya. Horor, wah apalagi nih, beberapa pasti penyuka horor. Saya juga nonton film horor seneng gitu ya. Anda jangan anak-anak kadang gini, kalau kita tawarin, anak-anak mau cerita yang bagaimana gitu, yang ada setannya, kadang gitu. Pernah ngalami gak? Yang serem gitu ya. Anda jangan ikuti serta-merta begitu dalam rangka nakut-nakutin, apalagi. Baiklah anak-anak, Bu Guru akan menyampaikan dongeng yang menarik sesuai permintaan kalian. Kali ini berjudul Pernikahan Pocong dan Sundel Bolong gitu ya. Apalagi gurunya sudah piawai dalam mengolah suara. Malam itu di kuburan angker, suara angin berdesir, sepi, hanya diiringi lolongan anjing malam. Seketika murid Anda hilang. Kemana? Di bawah meja. Teman-teman, ternyata kita salah masuk sekolah. Lah maksudmu? Ternyata ini rumah hantu. Aku iya, tak kirain itu Bu Guru. Ternyata kuntilanak. Jangan ditakut-takutin ya, hati-hati. Sara ya, melecehkan Sara, hati-hati. Kita hidup dalam keberagaman, ini juga perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, kriteria dongeng, cerita, storytelling yang baik, temanya tentu yang sederhana. Karena pikiran mereka masih sederhana, kemudian bahasanya sederhana, karena tingkat perkembangan anak kan beda-beda. Untuk anak-anak di tingkat awal TK, SD itu sesuaikan bahasanya kepada mereka, bukan mereka menyesuaikan ke kita. Bahasanya yang ringkas, sederhana, mudah dimengerti gitu ya. Alur dongengnya juga sederhana. Yang sederhana itu bagaimana sih alurnya? Ada awal cerita atau perkenalan, lalu berikutnya adalah ada konflik atau permasalahan, lalu ending. Nah, tadi kita sepakat kalau ini ceritanya bisa diusahakan happy ending, berakhir bahagia gitu ya. Itu saja, jadi perkenalan, ada konflik atau ending, endingnya itu berakhir bahagia, artinya menyelesaikan konflik atau permasalahan tadi, tuntas, tas. Ya. Menghibur, tadi sudah kita singgung, mengandung nilai-nilai pendidikan, tentunya begitu gitu ya. Ini yang setidaknya kita bisa pegang supaya cerita kita bisa kita filter sesuai enggak untuk tingkat perkembangan anak didik kita. Nah, kalau tidak sesuai ya kita distorsi, kita kurangi, kita ganti mungkin ya kalau itu cerita fiksi. Baik. Tema cerita berdasarkan usia, walaupun ini tidak selalu ya, tapi secara garis besar ini. Kurang dari 4 tahun, tema-tema yang menarik buat mereka tentang makhluk hidup, benda-benda di sekitar, keluarganya gitu ya. Kemudian 4-8 tahun mereka tertarik dengan cerita fabel. Fabel itu apa? Oke, kalau misalnya saya dongeng meja berbicara dengan kursi, masuknya mana? Pohon bicara dengan kancil, masuknya mana? Fabel juga. Jadi fabel itu tidak melulu tentang binatang, tapi tokoh-tokohnya di luar manusia, namun dia bisa bertingkah laku seperti manusia, gitu ya. Tokoh heroik ya, superhero, pahlawan gitu ya. Kemudian 8-12 tahun karena logikanya sudah mulai berjalan baik,
Maka mereka cerita-cerita yang menginspirasi tentang petualangan seseorang, sejarah yang bisa menginspirasi mereka, karena mereka bisa berpikir. Kalau dongeng yang seperti adik kelasnya, mereka ya itu kan dongeng, hanya hiburan aja, tapi kurang bermanfaat untuk teman-teman adik-adik yang sudah remaja gitu ya. Cara mendongeng ada berapa? Yang pertama tanpa media dan menggunakan media. Tanpa media berarti kita memanfaatkan tubuh kita. Ada ekspresi wajah, ada suara, ada gestur badan kita, gerakan badan kita. Nah, kalau dengan media tentu ada bantuan alat. Yang paling sering kita mudah contohkan yang bercerita dengan media itu misalnya seorang dalang wayang kulit misalnya. Berarti dia itu bercerita dengan media wayang. Anda di kelas punya boneka, jangan hanya untuk pajangan, manfaatkan itu ya untuk bercerita dengan boneka. Apalagi yang umum biasanya didapat buku. Buku cerita itu juga bagus sekali. Dengan memanfaatkan buku untuk bercerita, ada manfaat lainnya. Anak-anak dikenalkan wujud buku dengan cara menyenangkan. Harapannya apa? Mereka mau membaca. Sehingga buku bukan lagi hal yang menyebalkan. Sehingga ketika disuruh membaca bukan kegiatan yang membuat mereka capek, tapi menyenangkan. Karena sejak kecil sudah dikenalkan dengan cara menyenangkan, yaitu diceritakan lewat buku. Dikenalkan tuh buku dari sejak kecil. Jangan sampai Anda beli buku, kan dulu tuh kalau di TK sering ditawarin tuh dari beberapa percetakan satu paket buku cerita, kadang cerita import sampai jutaan gitu ya. Terus dipajang aja di rak buku. Tapi ya ada saja guru yang masih ada anak deket mau baca. Bukannya hati-hati, mahal. Terus ngobrol sama temennya, kadang kan ada yang anak yang nggak sabaran, temennya bacanya baru pelan, temennya satu cepet, yang cepet ini pengen sejar dibalik, sobek, ayo hati-hati, gitu. Maka anak-anak jadi enggan membaca, karena apa? Ternyata membaca itu nggak mengasihkan, harus hati-hati, gitu ya. Takut sobek gitu ya. Nah ini keliru ya. Wong namanya buku untuk dibaca ya sudah dibaca. Cuman memang anak-anak harus dikasih tahu bagaimana adabnya membaca begitu. Menggunakan media bisa dengan buku, boneka, apalagi. Ayo. Ya dengan alat-alat sekitar ini bisa botol. Dengan bolpen bisa dibikin media juga, alat musik, Anda mungkin suka menyanyi, Anda bisa bercerita dengan lagu gitu ya, bisa juga. Kalau saya karena suka menggambar, saya berceritanya dengan gambar gitu ya. Ini ada papan gambar, saya menggambar secara live gitu ya. Kemarin waktu acara sekolah minggu di sini, saya juga langsung menggambar di depan anak-anak, langsung menceritakannya. Kalau ini kegiatan sudah lama ini di Sragen. Yang unik di foto ini adalah saya dibikinkan panggung di atas kolam koi. Nah, kenapa kok unik? Saya dongengnya sambil deg-degan. Saya udah ngomong sama gurunya, Pak, itu kolamnya apakah kuat? Apa panggungnya kuat? Kuat Pak, sudah dicoba ya kan? Persis di kolam koi ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa kalau sudah dicoba. Saya tidak takut kecemplung Pak, kecemplung paling basah. Takutnya kalau sekalinya saya kecemplung, biur. Anak-anak pada lari mendekat bawa saringan. Ikan paus gitu kan. Kan repot, rebutan nanti ya. Gitu. Ya akhirnya selesai dengan selamat. Nah ini teman-teman di PAUD yang saya ajari menggambar secara sederhana, diaplikasikan di kardus bekas. Jadi teman-teman yang terutama guru TK misalnya, Anda kan mungkin ngerasa enggak sih tidak hanya sebagai guru tapi sebagai pemulung. Karena saya juga ngerasain dulu setiap habis kegiatan ada dus-dus aqua gitu tidak kita buang, kita kumpulin, kita manfaatkan seperti ini, kita jadikan wayang kardus gitu ya. Nah, Anda juga bisa begitu ya, daripada beli kan, beli juga kadang bosan bentuknya itu terus, Anda bikin yang banyak dengan media yang barang bekas, macam barang bekas gitu ya. Nah ini ketika tahun 2009 saat bencana di gempa di Pariaman, Padang Pariaman.
Ini dengan anak-anak namanya pengungsian, saya memanfaatkan kardus untuk wayang. Kemudian ada yang salah di sini dalam foto ini. Ini jadi wawasan juga. Ketika saya pakai media seperti ini, Anda perhatikan anak-anaknya duduk melingkar. Karena kami habis main tuh, habis game, saya lupa menata anak-anaknya. Saya langsung mereka persilakan duduk, saya mendongeng. Ternyata bagi yang di depan sini enak, bisa melihat langsung wayang yang saya gerakkan gitu ya. Mereka menikmati dengan enak, matanya mengarah. Kecuali yang ini. Iya, dia mau gini kan nggak enak ya, capek lehernya gitu kan. Maka dia hanya duduk terdiam sambil menikmati bau-bau yang aneh gitu ya. Nah, maka kalau Anda pakai media, pakai buku, pakai boneka, usahakan semua anak nyaman melihatnya, duduk di depan semua gitu ya, duduk di depan semua. Tidak melingkar seperti ini, kasihan yang paling dekat gitu ya. Nah, selain itu dengan gambar, nah, saya membuat gambar seri itu beberapa gambar yang menjadi satu alur cerita tertentu tanpa tulisan. Jadi tidak melibatkan tulisan sama sekali. Kalau di PAUD atau TK itu ada istilah membaca gambar, betul? Nah, gambar seri ini cocok untuk kegiatan membaca gambar ya. Jadi pertama ada kura-kura, berikutnya ketemu dengan kuda. Ini terserah anak-anak nanti yang mendongengkannya bagaimana gitu ya. Nah, ceritanya sederhana, ketemu harimau gitu ya, karena dia kepengen lari kencang seperti kuda, dilepaslah tempurungnya, lalu malah jadi mangsa harimau ya. Untungnya gesit karena nggak pakai tempurung, harimaunya menabrak batu. Terus dia kembali memakai tempurungnya ya. Nah, ini ceritanya tentang rasa syukur diberi tempurung walaupun tidak bisa lari kencang seperti kuda kan gitu ya. Nah, karena iri tadinya seperti kuda, iri dengan kuda. Nah, ceritanya sudah. Nah, ini praktik membuat sendiri dengan krayon ya, dengan oil pastels, alat mewarna yang sering Anda pakai di sekolah, Anda bisa buat gambar seri sendiri gitu. Cara memakainya sama dengan kalau kita memakai media buku, dibuka satu-satu, anaknya yang membaca ceritanya atau membaca gambarnya, apapun tidak harus sama seperti gurunya alurnya, karena mereka persepsinya kan bisa beda-beda antara anak dengan Anda, boleh bebas ya. Kemudian, nah kalau anaknya melantai dengan buku, dengan gambar seri, Anda cukup duduk di kursi karena anaknya duduk di lantai. Kalau anaknya duduk di kursi berarti Anda harus berdiri supaya yang belakang terlihat, gitu kan? Terus enaknya gimana kalau pakai buku atau gambar semacam ini? Anda nggak perlu bergerak kemana-mana. Misalnya Anda punya buku, gambarnya kelinci sedang lompat. Anda nggak perlu mempraktikkan lompatan kelinci lagi. Anak-anak, cici kelinci lalu mencari makan. Dia melompat-lompat ke sana kemari. Tuing, tuing. Anaknya mau Anda ajak menikmati gambar yang Anda pegang sambil mendengarkan cerita. Lah kok Anda lompat-lompat, kan pusing mau lihat gimana gambarnya diajak lompat-lompat gurunya. Maka Anda stay saja di satu titik, Anda sedikit bergerak boleh tapi tidak perlu bergerak yang berlebihan. Ini cocok untuk Anda yang mungkin tampil tanpa memegang sesuatu grogi. Pakailah media. Ya, media buku bisa. Tuh. Nah, ini kalau di keluarga, Anda sarankan orang tua juga bercerita yang terlibat dua-duanya, tidak hanya tugas ibu tapi bapaknya juga, ya. Nah, ini di luar negeri, sama caranya ternyata. Ketika pakai buku, anak-anak melantai, duduk di lantai, gurunya duduk di kursi. Kenapa? Karena supaya anak-anak nyaman. Sudah gurunya tinggi, pakai high heels, yang paling depan dekat dengan gurunya, kan kasihan yang duduk paling depan. Lihat gambarnya kan gini terus. Pak Guru, apa nak? Cengang. Pulangnya dangak terus anaknya ya, kasihan ya. Maka jaraknya harus diatur, duduk saja. Oke. Nah, ini diajari tuh kesepakatan bersama. Mau buku yang kanan atau yang kiri? Tunjuk semua setuju yang kanan. Mungkin gambarnya lebih bagus. Kalau cara seperti ini Anda harus sudah membaca dua-duanya. Ya.
menguasai cerita dua-duanya. Mau buku yang kanan atau yang kiri nak? Ditunjuklah yang kanan. Yang kanan Bu Guru. Padahal yang kanan belum Anda baca. Yang kiri ya nak. Yang kiri lebih mahal bukunya. Nggak mau yang kanan. Yang kanan jelek gambarnya. Nggak mau yang kanan. Oh enggak jadi cerita, malah ayel-ayelan sama gurunya. Teman-teman, ini bukan guru. Bukan guru pendidik seperti kita. Tapi mbak-mbak ini di Amerika ditunjuk sebagai duta buku. Amerika yang katanya negara besar, negara canggih, masih saja menggunakan cara yang kuno tradisional mendongeng atau storytelling. Bukunya dipakai tuh untuk storytelling agar anak-anak tadi yang saya katakan tertarik membaca sendiri sehingga tingkat anak-anak membaca itu tinggi. Kenapa kita rendah? Ya karena tidak dibiasakan seperti ini sejak kecil. Telat, wis kadung gede malas moco kan gitu kan. Nah, ini duta buku ini masih mendongeng dengan gambar buku cerita bergambar gitu ya. Padahal dia bukan pendidik backgroundnya. Dulu dia seperti ini. Wow ya. Kalau guru SD-nya seperti ini, saya kepengen SD lagi gitu ya. Siapa dia? Ya, coba kita lihat. Ternyata backgroundnya mantan artis porno. Kenapa ini saya sampaikan? Untuk cambuk pengingat diri saya terutama. Saya ini pendidik, saya ini guru, punya anak juga. Maka alangkah ironisnya jika saya tidak pernah mendongeng, kalah sama dia. Yang background pendidikannya saja tidak ada. Guru saja bukan. Tapi mau, jadi intinya apa? Mau mempraktikan dan niat pengen mempraktikan karena tujuannya baik dan manfaat untuk anak-anak yang mereka hadapi. Nah, tapi kan kita nggak memandang ini lagi. Ini mungkin masa lampaunya. Lebih baik bekas orang buruk daripada bekas orang baik, kan gitu ya. Nah, pernah ke Indonesia? Dulu pernah sebelum jadi duta buku. Ya. Karena dia terkenal termasuk di industri film itu. Pernah main judulnya Pocong Mandi Goyang Pinggul tahun 2011. Indonesia ironis ya, kalau yang kayak gitu diangkat gitu ya. Pocong mandi goyang pinggul, mana bisa mandi tangannya diikat gitu ya. Oke, selamat belajar, tepuk tangan. Itu teori yang saya ringkesnya, semoga memotivasi Anda untuk niat kepengen praktik karena ini manfaat untuk kita sebagai guru dan manfaat untuk anak-anak yang kita hadapi. Termasuk Anda yang mungkin belum punya anak, calon bapak Anda nanti punya anak, itu manfaat juga. Ya, teman-teman, saya cukupkan sekian untuk teorinya. Habis istirahat kita praktik bareng-bareng. Setuju? Setuju. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk 1, 2. Terima kasih. Nanti kita ketemu setelah istirahat. Saya serahkan pada MC. Monggo.